Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Vero di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu teks laporan hasil observasi. Mari kita belajar bersama. Pernahkah kamu membaca buku pengetahuan? Lalu, mengapa kamu membaca buku pengetahuan? Tentu kamu ingin mendapatkan informasi dan penjelasan rinci tentang suatu objek yang sedang kamu baca dari sudut pandang keilmuan. Coba perhatikan contoh berikut. Contoh ini adalah contoh laporan atau informasi pengetahuan. Silakan cermati isinya. Setelah kamu mencermati isinya, tentu kamu bisa melihat bagian-bagian di dalamnya. Pertama, isi yang dibahas adalah tentang ilmu, suatu objek atau konsep tentang museum. Lalu, objek yang dibahas bersifat umum, sehingga menjelaskan ciri umum dari semua kategori atau kelompok objek tersebut. Tentu kamu mengetahui bahwa museum adalah objek umum, karena bisa kamu dapati di berbagai tempat atau wilayah. Selanjutnya, tujuan dari penulisan itu tentu ingin menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Artinya, semua hal-hal yang patut diketahui dan dijadikan ilmu pengetahuan oleh pembaca. Objek museum tersebut dibahas secara sistematis dan dirinci setiap bagian-bagiannya. Dalam penulisan harus objektif. Tentu kamu tidak melihat opini atau pendapat dari penulis. Semua digambarkan secara umum dan menyeluruh. Nah, dari apa yang sudah kamu cermati, mari kita tarik kesimpulan. Museum adalah objek dari pengamatan karena ada informasi tentang museum. Lalu, apa kaitannya dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi memberikan informasi dari hasil mengamati peristiwa atau objek secara langsung di tempatnya atau di lapangan. Kaitannya dengan museum, tentu ketika penulis menuliskan informasi tentang museum, penulis sudah mencermati, mengamati objek museum secara langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa informasi tentang museum adalah laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi tentu memiliki tujuan. Tujuan dari penulisan tadi adalah menjelaskan suatu objek atau peristiwa secara rinci dari sudut pandang keilmuan. Fungsinya untuk memberikan informasi suatu objek pengamatan sehingga dijadikan sumber informasi terpercaya. Dalam mengidentifikasi informasi objek pengamatan dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Artinya, untuk membantu menggali informasi tentang suatu objek yang akan dijadikan laporan bisa dengan menggunakan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Silahkan cermati modul kalian tentang identifikasi informasi bunga teratai. Untuk mengetahui informasi tentang bunga teratai, kamu bisa memulai dengan pertanyaan seputar apa.
Apa nama bagian tubuh teratai yang menjalar? Lalu mengapa? Mengapa teratai memiliki akar di bawah air? Siapa? Siapa penemu pertama bunga teratai? Di mana? Di mana tempat teratai tumbuh? Kapan? Kapan teratai membutuhkan cahaya matahari? Dan bagaimana? Dengan pertanyaan, bagaimana cara teratai menyerap cahaya matahari? Dengan menggunakan kata tanya tersebut, kamu dapat menggali informasi tentang bunga teratai. Lalu, ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama, objektif. Artinya, memberikan informasi adanya dan menyeluruh. Yang kedua, faktual, yaitu informasi berdasarkan fakta, dilihat dan bisa dibuktikan hasil apa yang kamu tulis. Sistematis, merinci objek secara sistematis dari sudut pandang ilmu sesuai urutan penyajiannya. Artinya, mulai dari asal-usul, penjelasan, penemu, baru menuliskan rincian bagian-bagian dari hal yang kamu amati. Dan yang terakhir, harus ada objeknya. Tentu, hal yang ingin kamu tulis nyata dan sifatnya umum. Objeknya harus bisa ditemukan di berbagai tempat atau diketahui oleh semua orang. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam penulisan teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kalimat klasifikasi adalah kalimat yang berisi pengelompokan berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu. Contohnya, makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Contohnya, hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Artinya, kamu menjelaskan terlebih dahulu hal atau objek yang kamu jadikan laporan observasi. 3. Menggunakan Indonesia yang telah ditentukan. Contohnya, silakan kamu cermati di modul kalian halaman 18. Selanjutnya, istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Di dalam penulisan, tentu terdapat istilah-istilah asing. Dalam hal ini, kamu perlu menjelaskan istilah yang asing sehingga pembaca dapat memahami dengan tepat. Contohnya, ada istilah biologi seperti abiotik, amputasi, anatomi, antioksidan, asimilasi, dan aorta. Silakan kamu cermati modul halaman 18 sampai dengan 19 tentang laporan hasil observasi Manggis. Dari kamu membaca teks laporan hasil observasi Manggis, informasi yang bisa kamu dapatkan adalah 4 poin yang ada di modul kalian. Silakan cermati. Itu tadi penjelasan pengantar tentang teks laporan hasil observasi. Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang teks laporan hasil observasi, silakan mengerjakan tugas di buku Bupena halaman 60 aktivitas 1. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.
Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.